say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Rahman. Saya dari kelas B angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman. Saya di sini akan menjelaskan tentang topik tema kerangka karangan dan sitasi ilmiah. Yang pertama adalah topik. Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Pokok pembicaraan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang masih bersifat umum. Kemudian ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang membuat garis-garis besar pada suatu karangan yang akan digarap. Dan yang ketiga, selanjutnya ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang mendasari suatu karya. Contohnya seperti cerita, tulisan, dan film. Dan yang terakhir, 4, ini adalah sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah adalah kutipan atau referensi dari tulisan yang dimasukkan dalam karya ilmiah. Oke, lanjut. Definisi topik. Definisi topik yang pertama ini subjek atau hal yang dibahas dalam sebuah tulisan. Dan topik juga adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Ya, seperti penjelasannya tadi. Contoh topik, yakni pertandingan cerdas cermat antar mahasiswa pendidikan biologi. Nah, itu adalah sebuah topik. Kemudian tragedi banjir Samarinda disebabkan oleh hujan deras. Itu juga termasuk topik. Dan contoh terakhir, kasus pencurian helm yang marak terjadi di Samarinda. Ya, itu juga topik. Jadi kita bisa membahas begini. Dari topik tadi itu bakal terjadi pembahasan karangan. Kemudian definisi tema. Tema berarti pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Itulah disebut tema karangan. Kemudian ada definisi kerangka karangan. Definisi kerangka karangan adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusun gagasan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Tahap kerangka karangan yakni memilih topik, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengatur gagasan, dan yang terakhir menulis karangan itu sendiri. Kita lanjut ke definisi sitasi ilmiah. Definisi sitasi ilmiah ini adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusun gagasan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka sitasi ilmiah. Yang pertama ada pengantar. Kemudian yang kedua ada kutipan. Yang ketiga ada catatan kaki. Dan yang keempat ada daftar pustaka. Yang kelima, aplikasi penunjang penulisan sitasi. Dan yang terakhir, plagiarisme. Jadi, kesimpulan yang kita bisa ambil ini dari materi-materi tadi adalah dapat mempelajari dan mengetahui tentang apa itu topik, apa itu tema, apa itu kerangka karangan, apa itu kerangka karangan, dan apa itu sitasi ilmiah, seperti pengertian, definisi, contoh, dan tahap urutan kerangkanya seperti yang telah jelaskan tadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf, dan untuk kelebihannya semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Rafa Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.